Kebijakan kolonial Belanda dan Inggris di Indonesia. Kebijakan Inggris saat menjajah di Indonesia. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. 1. Melakukan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia dengan mengundang para ahli di bidang ilmu pengetahuan dari luar negeri. 2. Menamakan bunga raksasa dan terbesar di dunia bersama dengan Arnoldi dan menamakan bunga ilmiah itu Rafflesia arnoldi. 3. Memulai pembangunan kebun raya Bogor yang berfungsi sebagai tempat untuk mengoleksi berbagai jenis tanaman baik yang ada di dalam Indonesia maupun seluruh dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Menghapuskan kebijakan kontingentan penyerahan dan menggantinya dengan sistem sewa tanah atau land rate. 2. Petani harus membayar pajak penggunaan tanah sebagai uang sewa karena semua tanah dianggap milik negara yang kemudian dikelola oleh pemerintah kolonial Inggris. Dalam menjalankan sistem pajak tanah, Raffles mengalami kegagalan karena beberapa faktor, yaitu 1. Kesulitan menentukan besarnya pajak untuk pemilik tanah karena ukuran tanah milik warga yang berbeda-beda. Kedua, karena berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pegawai Raffles. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan warga tentang sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Yang pertama, Pulau Jawa terbagi menjadi 16 keresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kedua, setiap keresidenan wajib mempunyai badan pengadilannya masing-masing. Yang ketiga, melarang adanya perdagangan budak. Kebijakan kolonial Belanda saat menjajah di Indonesia. Politik etis. Politik etis atau politik balas budi ialah salah satu kebijakan yang dilakukan oleh kolonial Belanda di Indonesia yang terkesan sangat menguntungkan. Namun, hal tersebut ternyata merupakan kedok baru dari penjajahan di Indonesia yang dilakukan oleh kolonial Belanda. Kebijakan kolonial Belanda selain politik etis. 1. Monopoli perdagangan oleh FOC. FOC merupakan gabungan dagang Belanda di Hindia Timur. Pemerintahan Belanda memberikan hak istimewa kepada FOC. Yang kedua yaitu kerja rodi. Kerja rodi berlangsung selama pemerintahan Gubernur Herman Wilhelmus Daendels. Di bawah kekuasaan Louis Napoleon, Daendels dikenal sebagai sosok yang sangat disiplin dan kejam. Hingga suatu ketika, ia melanggar undang-undang negara dengan menjual tanah kepada swasta asing, sehingga hal tersebut membuatnya diberhentikan dari jabatannya. Land rate atau sistem sewa tanah. Kebijakan yang dicanangkan oleh Thomas Stafford Raffles waktu kedudukan kolonial Inggris. Ini tetap dilanjutkan oleh kolonial Belanda yang baru, Byscas dan Van der Kuylen, kebijakan yang mengharuskan rakyat untuk menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Kultur stelsel atau sistem tanam paksa, kebijakan yang diterapkan untuk mengisi kas negara setelah Perang Jawa ini dikeluarkan oleh Gubernur Van den Bosch pada tahun 1830. Ini mewajibkan setiap desa membayar sebagian tanahnya sebesar 20% untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya kopi, tebu, teh, dan tarum.